Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life everyone? I hope that you all are doing well. Oke, kita lanjutkan materi pembelajaran TOEFL structure kita. Sekarang menginjak skill kelima, yaitu be careful of past participles. Oke, di skill 2 dan 3 kemarin kita fokus pada subjek. Untuk skill keempat dan kelima ini kita diingatkan untuk hati-hati dengan present participles pada skill 4. Dan sekarang skill 5, hati-hati dengan past participle. Apa itu past participle dan kenapa kita perlu hati-hati dengan past participle? Oke, kata kerja itu bentuknya ada paling tidak ada 4. Yang pertama adalah base form. Base form adalah bentuk dasar dari sebuah kata kerja. Contohnya misalkan walk, hear, cook, sing, come, begin, dan lain sebagainya. Kalau membuat simple present, biasanya kita tinggal menambahkan s untuk subjek he, she, it. Nah, yang kedua bentuk dari kata kerja adalah present participle atau bentuk verb ing. Nah, bentuk verb ing ini tinggal menambahkan ing dari base form. Misalkan walk menjadi walking, hear menjadi hearing, cook menjadi cooking, sing menjadi singing, come menjadi coming, begin menjadi beginning. Oke, lalu yang ketiga ada past form, yaitu bentuk lampau dari sebuah kata kerja. Walk menjadi walked, hear menjadi heard, cook menjadi cooked, sing menjadi sang, come menjadi came, dan begin menjadi begin. Nah, dari sini kita bisa lihat ada yang mengikuti aturan atau disebut dengan regular verbs, ada yang tidak mengikuti aturan atau simai. Ya, jadi bentuknya berbeda-beda, kita hanya mengikuti saja how native speaker say it. Oke, seperti contoh begin menjadi begin menjadi begin, sing menjadi sang, seperti itu. Lalu ada yang terakhir, yang keempat ada past participle. Past participle ini bentuknya ada kesamaan dengan bentuk past form, namun juga ada beberapa perbedaan ya untuk beberapa kata. Untuk yang regular bentuknya sama, yaitu tinggal menambahkan ed dari base form. Misalkan walk menjadi walked. Nah, yang hear ini menjadi heard ya, ini adalah irregular. Cook menjadi cooked, sang menjadi sang ya, come came, come, begin, began. Oke, jadi itu adalah bentuk past participle. Nah, fokus pembahasan kita pada skill kelima ini adalah yang past participle atau verb 3. Jadi teman-teman, kalau pada skill keempat kemarin, present participle atau verb ing itu bisa berfungsi menjadi verb ketika dia didahului oleh to be. Sekarang kalau past participle atau verb 3 itu bisa berfungsi jadi verb ketika dia didahului oleh dua hal. Yang pertama adalah have, has, had, dan yang kedua adalah to be. Ya, jadi dia harus didahului oleh dua hal, yaitu have, has, had, dan yang kedua adalah to be. Ketika dia didahului oleh have, has, had, maka dia menjadi perfect tense yang bermakna sudah. Misalkan, she has submitted the assignment. Dia sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, berarti dia artinya sudah mengumpulkan. Sedangkan kalau didahului oleh to be, maka dia menjadi pasif atau bentuk kalimat yang objeknya dia secara struktur dijadikan sebagai subjek. The assignment was submitted by her. Jadi tugasnya dikumpulkan oleh dia. To be bentuknya macam-macam, sudah kita pelajari pada beberapa video yang lalu. Teman-teman, kita sekarang masuk ke poin inti dari skill kelima, yaitu be careful of past participles. Teman-teman harus hati-hati dengan past participles atau verb 3. Ya, jadi ketika verb 3 tidak didahului oleh to be atau have, has, had, maka dia berfungsi sebagai adjective. Consequently, we have to look for the verb. Ya, jadi kalau verb 3-nya tersebut menjadi adjektif, maka konsekuensinya kita harus mencari kata kerjanya. Contohnya yang berfungsi sebagai adjektif adalah the boy taken to hospital has recovered.
Nah, di sini taken ini merupakan past participle, dia tidak didahului oleh to be, tidak didahului oleh have wa akhwatuha, maka dia berfungsi sebagai adjective. Maka kita perlu cari mana verbnya. Verbnya ada di belakang, yaitu has recovered. Nah, recovered itu merupakan past participle, dia didahului oleh have, has, had, maka dia berfungsi sebagai verb. Jadi anak yang dibawa ke rumah sakit sudah sembuh, sudah recovery. Contoh yang kedua, the boy asked to read is so smart. Anak yang diminta untuk membaca itu sangat cerdas. Nah, di situ ada verb 3 yaitu asked. Nah, asked di situ merupakan verb 3, sebelumnya tidak ada to be atau have, has, had, maka dia berfungsi sebagai adjektif yang bermakna diminta. Jadi ini adalah perbedaan dari verb ing atau present participle dengan verb 3 atau past participle. Kalau present participle artinya adalah yang dia aktif, misalkan the man standing, laki-laki yang berdiri. Kalau yang di sini the boy asked, anak laki-laki yang diminta. Jadi bedanya adalah yang di sama yang Oke, the boy asked to read is so smart. Anak yang diminta untuk membaca itu sangat cerdas. Oke, sekarang kita latihan teman-teman. Silahkan coba dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita bahas bersama-sama. Oke, number 1, the cup blah 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 with milk stood on the table. Oke, setelah kita baca lalu kita analisa mana subjek dan mana verbnya. Subjeknya sudah ada yaitu the cup. Oke, verbnya sudah ada yaitu stood. Oke, sekarang sudah lengkap subjek dan verb, maka kita pilih mana yang bisa menjadi adjektif saja atau pelengkap saja. Tidak perlu kita pilih yang bisa menjadikan dia double verb. Yang opsi C ini menjadikan dia double verb. Feeling antara feeling dan felt ya. Kalau feeling ini berarti present participle, tidak ada to be-nya. Oke, dia bisa menjadi adjektif. Sedangkan feel di sini juga merupakan past participle, dia bisa menjadi adjektif juga. Oke, sekarang kita pahami secara maknanya. Apakah lebih cocok feel ataukah feeling? Nah, ketika feeling berarti artinya memenuhi. The cup filling berarti cangkir yang memenuhi dengan milk, ya, maka tidak cocok secara makna. So the answer is bravo. Cangkir yang dipenuhi dengan milk itu ada di atas, berdiri di atas meja. Oke, number 2. The red car blah 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 in front of my house belongs to my neighbor. Oke, kita analisa mana subjeknya. Subjeknya adalah the red car. Oke, lalu verbnya mana? Verbnya adalah belongs. Ya, belongs itu artinya dimiliki. Oke. Berarti sudah ada subjek, sudah ada verbnya. Lalu kita cari di sini yang tidak membuat dia menjadi kata double verb atau double subject. Park di sini memarkir tidak bisa, ya. Mobil merah memarkir itu tidak bisa. Lalu antara parking dan parked. Oke. Kalau kita pilih parked artinya yang diparkir, sedangkan kalau parking berarti yang memarkir. Oke, jadi secara makna lebih cocok yang diparkir di depan rumah saya. Number 3, the man blah 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 by the news company with special invitation. Oke, the man di sini menjadi subjeknya. Lalu verbnya mana teman-teman? By the news company ini tidak bisa menjadi verb, ya. Semuanya ini adalah kata benda. With special invitation juga merupakan kata benda, dia menjadi object of preposition. Oke, maka kita pilih yang membuat dia berfungsi sebagai verb, yaitu yang Bravo dan Charlie. Yang A ini tidak bisa. Oke, jadi antara Bravo dan Charlie kita pahami cara maknanya. Nah, di sini ada by. Biasanya kalau ada by itu bentuknya adalah pasif. Pasif itu to be plus verb 3, maka jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang was hiring berarti yang merekrut, ya, bukan yang direkrut. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo. The man
was hired by the news company with special invitation. Jadi laki-laki itu direkrut oleh perusahaan berita atau perusahaan berita with special invitation dengan undangan khusus. Okay, that's all for today. I hope you enjoyed today's lesson. Okay, thank you very much for watching. Should you still have some difficulties or questions, please feel free to drop your questions in the comment section below. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.